warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Desi. Ya, ceria sekali hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Manan, tolong bantu Ibu ya untuk memimpin doa ya Manan. Silahkan Manan. Mari teman-teman, hari ini kita biar lancar belajar kita, biar cepat nyantol apa yang diterangkan oleh Bu Desi. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Dimulainya kapan selesai? Terima kasih Manan karena sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama Ferry Andri, kelompok kedua Linda Wilda, kelompok ketiga Aulia Rizka, oh iya, kelompok keempat Rini sama Manan ya. Nah, itu kelompoknya. Nah, Ibu mau kasih tagline ya buat kelompoknya. Jadi nanti ketika Ibu panggil kelompok 3, tagline-nya apa? Ibu kasih tagline untuk kelompok 1, Ibu kasih tagline winner. Wah. Ingetin ya. Ya, saya. Kelompok 1 tadi Ferry Andri ya. Kelompok 2 tagline-nya smart. Kelompok 3 tagline-nya excellent. Kelompok 4 tagline-nya extraordinary. Ingat nggak nih? Lupa Bu, saya tadi apa ya? Kelompok berapa Bu? Saya kelompok berapa Bu? Ulangi. Dicatat. Kelompok 1 ada Ferry Andri ya. Winner. Winner. Kelompok 2 Linda Wilda. Tagline-nya smart. Kelompok 3 ada Aulia Rizka. Excellent ya Bu. Tagline-nya excellent. Kelompok 4 ada Rini Manan. Tagline-nya champion. Champion. Ya. Apa ya? Siap Bu, siap. Siap. Baik. Ibu panggil ya. Halo kelompok 1. Jawabnya Winner. apa kabar kelompok 1? Baik Bu. Alhamdulillah, luar biasa Bu. Luar biasa. Lengkap semua ya, hadir semua ya. Oke, sekarang Ibu panggil. Halo kelompok 4. Kelompok 4. Champion. Champion. Kelompok 4 hadir semua. Hadir Bu, semua Bu. Hadir ya. Oke, selanjutnya halo kelompok 2. Smart. Kelompok 2 hadir semua. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir sehat ya. Oke, untuk halo kelompok 3. Excellent. Ceria sekali kelompok 3 ini ya. Kelompoknya siapa tadi? Kelompok Aulia ya. Iya Bu. Kalian sudah dibagi ke dalam kelompok. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengerjakannya secara berkelompok ya. Untuk materinya ada materi komposisi fungsi. Nah, kita lihat dulu tayangan Ibu ya. Sudah ada belum? Terus pakai onje ya? Belum Bu. Ya masakan tadi pakai onje ya? Apa? Incung? Apa deh? Yang incung yang mana? Iya kalau misalnya tadi sayur. Udah muncul Bu. Udah muncul? Udah, baik. Ini ya, ada fungsi komposisi. Pernah mendengar fungsi komposisi? Komposisi makanan Bu. Komposisi makanan bisa ya. Di pelajaran sebelumnya kan kita belajar juga tentang fungsi ya.
Baik, tujuan pembelajaran kali ini peserta didik dapat mendeskripsikan konsep komposisi fungsi. Jadi kalian nanti bisa mengetahui komposisi fungsi itu seperti apa sih. Nah, yang kedua nanti kalian diharapkan bisa memodelkan komposisi fungsi yang berasal dari masalah kontekstual nih yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang tadi ada yang bilang, siapa tadi yang bilang komposisi makanan? Rizka, Saya, Bu. Rizka. Ya, ada lagi nggak? Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar fungsi komposisi? Bahan-bahan. Bahan-bahan. Artinya Buat kue. buat kue, dikomposisikan. Bukan satu. Ya. Ya. Kalau fungsi sendiri apa fungsi? Sebelumnya kan kita belajar tentang fungsi. Kegunaan. Kegunaan. Tuh, itu fungsi ya, kegunaan. Nah, di dalam matematika juga ada fungsi, betul ya, memiliki korelasi ya bahwa fungsi itu kegunaan. Jadi di dalam matematika pun fungsi itu adalah suatu yang ditetapkan ya, memiliki peran tertentu. Nah, itu namanya fungsi ya, sesuatu yang sudah ditetapkan. Baik nih, contohnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai komposisi fungsi terjadi di dalam pembuatan kertas nih skala industri. Ada juga dalam komposisi pembuatan makanan, ada juga seperti double diskon gitu ya. Misalkan kita mau belanja, kemudian diskon pertama 50%. Setelah didiskon 50%, didiskon lagi 20%. Nah, maka hasil akhirnya atau berapa yang harus kita bayar itu telah mengalami 2 kali diskon ya, atau 2 kali fungsi. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita simak video berikut ini. Wah, ini laptop Ibu agak Ngeheng ya, Bu? ya, mungkin dia sudah lelah ya. Kasih bye-bye paper aja, Bu, biar nggak kepanasan. Nah, memproduksi kertas yang berbahan dasar kayu, suatu pabrik melakukan beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebuah mesin memproses kayu menjadi pulp, atau bisa juga disebut dengan bahan setengah jadi. Pada tahap kedua, sebuah mesin membersihkan pulp dan kemudian mengolah pulp menjadi kertas yang siap kita gunakan. Inilah kertas yang siap didistribusikan untuk berbagai kebutuhan. Baik, itu tadi videonya tentang apa, anak-anak? Kertas. Tentang Kertas, pembuatan Kayu yang jadi bubur kertas. Iya. Kayu jadi bubur kertas, kemudian jadi kertas ya. Bisa nggak langsung kayu jadi kertas? Nggak, Bu. Bisa. Nggak bisa. Berarti kan harus melalui berapa proses? Diproses dulu ya. Harus diproses menjadi bubur kertas, kemudian jadi kertas ya, baru bisa kita gunakan. Nah, komposisi fungsi terjadi juga dalam pembuatan keripik tempe nih contohnya ya. Kalau keripik tempe itu bahan bakunya itu apa ya? Kacang, Bu, kacang. Kedelai. Wah, ya betul, kacang kedelai. Terus kacang kedelainya diolah menjadi apa? Fermentasi. Difermentasi menjadi tempe ya. Dari tempe baru diolah lagi menjadi Keripik tempe. tempe. Ditambahin betul. terigu ya, Bu, itu.
ditambahin terigu juga. Nah, itu fungsinya itu Andri ya. Jadi Oh, dia iya. memiliki satu aturan tertentu. Tapi tidak mungkin kan dari kedelai langsung jadi keripik tempe ya. Iya, Maka dia harus melalui berapa proses tuh? fermentasi. Minimal dia melalui dua proses, Dua ya. proses. Banyak proses. Di adonan. Oh, ya. Itu Kak. namanya dia menggambarkan komposisi fungsi gitu. Jadi tidak mungkin dari kedelai langsung menjadi keripik tempe, tapi dia harus melalui proses dulu. Nah, dari tempe baru menjadi keripik tempe, begitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Itulah. Nah, dari video tadi menggambarkan bagaimana konsep komposisi fungsi terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Informasi penting apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Coba kelompok 1, Ferry Andri. Informasi Winner. Bahan, Bu. Bahan membuat kertas. Bagaimana tuh kalau dijabarkan? Ferry. Ayo Andri dibantu nih. Andri, Kalau bantu dijabarkan tadi membuat kertas itu bagaimana? dari apa? Membuat kertas dari kayu. Si kayunya dijadikan bubur dulu, Bu. Setelah dibubur, di apa itu teh namanya teh? Diratakan mungkinnya, Bu, jadi cetak jadi kertas gitu. Iya, betul sekali. Luar biasa ya. Kemudian, apakah kertas yang digunakan bisa langsung dibuat dari kayu? Tidak, Bu, tidak Tidak bisa ya. Tapi harus melalui proses. Dan proses itulah yang menggambarkan komposisi fungsi. Bisa dipahami ya? Baik, Ya, di Bu. pelajaran sebelumnya kita juga Bisa, belajar Bu. tentang kalau misalkan digambarkan ke dalam diagram panah, kalian bisa menggambarkan tidak? Kegiatan tadi membuat kertas, misalkan. Gimana kelompok 2, Linda Wilda? Kalau kita buat kegiatan pembuatan kertas itu ke dalam diagram panah, kira-kira bagaimana tuh menggambarkannya? Belum tahu. Bu, panahnya harus lurus atau boleh panah yang belok itu, Bu? Diagram panah. Di pelajaran sebelumnya kan kita belajar ya tentang Lurus. relasi fungsi Oh, dan iya, diagram Bu. panah ya. Masih ingat bagaimana membuat diagram panah? Masih, Bu. Masih ingat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Bisa ya membuat diagram panah, masih Ya, ingat Bu. ya? Bisa, Bu. Manan masih ingat tuh Manan? Manan tidur. Manan, jangan tidur Manan. Ngantuk, Bu. Ngantuk Iya, Manan. Boleh ngantuk, nggak Bu. ayo dulu? Ngantuk sekarang, Bu. Izin ke belakang dulu, Bu, ya. Iya. Tapi jangan lama ya. Ya, Bu. Tiga Bentar. menit Balik lo, aja. balik lo. Gimana ya? Iya, Bu. Makasih loh, Bu, ya. Ya. Yang lama mana? Ditunggu ya. Anak-anak, nah Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD kepada kalian yang nantinya bisa menuntun kita untuk menemukan bagaimana konsep komposisi fungsi dan kita bisa membuat model matematikanya ya. Sekarang Ibu kasih contoh dulu nih, ya Ibu kasih gambaran dulu nih. Diberikan masalah berikut ini. Untuk membuat keripik tempe dibutuhkan tempe yang dibuat dari bahan baku kedelai. Bahan baku kedelai dimisalkan X. Jika proses pembuatan tempe berbahan baku kedelai ditulis dalam fungsi F dan proses pembuatan keripik tempe berbahan baku tempe ditulis sebagai fungsi G, maka fungsi yang memetakan kedelai menjadi keripik tempe adalah, nah ini anak alur dari pembuatannya sebentar. Nah ini ya, di sini terlihat ada diagram panah. Terlihat ya? Iya. Ada, Bu. Ada ya. Nah di sini tadi yang pertama itu sebagai apa tadi? Kedelai ya. Yang pertama ada
Kedelai. Kedelai tadi dimisalkan sebagai apa anak-anak? Sebagai X, Bu. X. Sebagai Di sini X, Bu. kita tulis X. X ya. Nah, kemudian dari kedelai ke tempe itu ada aturan pembuatan ya yang difungsikan dengan F ya, difungsikan dengan F. Nah, berarti hasil dari X yang telah diproses oleh F ini menghasilkan sesuatu nih di sini nih. Nah, di sini si tempe itu berarti menjadi apa nih? Di sini kita tulis apa? Ada yang tahu? Coba kelompok berapa? Kelompok 3. Aulia. Apa kira di sini? Bu, Ya, Aulia. apa ya Bu pertanyaannya? Ayo ekle. Aulia ngelamun Bu. Aulia ngelamun. Laper Bu. Aulia jangan ngelamun, Aulia. Aulia ngelamunin apa? Jam Laper Bu. terakhir pengen pulang. Oh, pengen pulang. Nanti kita pulang. Ngelamunin ya. pacarnya mungkin, Bu. Oh, tuh. Andri tahu aja nih. Andre tukang nganterin, Bu. Andri comblang ya. Ya, gitu ya. Masih kecil udah pacar-pacaran. Fokus Andri suka belajar gosip, dulu, Bu. anak-anak ya. Eh, Fokus belajar dulu. anak ya. SMA mah, Bu, gitu, Bu. Iya, kita fokus ke masa depan dulu. Pacaran belakangan aja, Andri ya. Iya, Bu. Nah, baik, itu tadi ya. Nah, sekarang kalian dapat mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Silahkan masing-masing ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD di depan ya. Silahkan Ferry, Linda sama Aulia sama Manan silahkan ambil LKPD-nya. Siap, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian juga bisa mencari referensi materi ya dari buku yang sudah Ibu siapkan, dari artikel di Google ini ya, dan dari video di YouTube. Ya. Kalian boleh menggunakan handphone memenuhi LKPD ini ya untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalian bisa juga mencari materi selain dari materi yang sudah Ibu cantumkan. Jadi boleh ya buka handphone. Tapi jangan buka handphonenya jangan WhatsAppan ya. Jangan Instagraman. Iya Bu. Siapa nih biasanya nih? Ya. Nah, Auliana, Bu, tuh suka bikin TikTokan, Bu. Iya, suka goyang-goyang TikTok. Ibu kasih waktu Kan untuk bareng sama Bu Linda. LKPD-nya. Waktunya 15 menit ya. Wilda cengar-cengir, Bu. Baik, baik, Bu. Wilda cengar-cengir, 15 menit Bu. ya. Dikerjakan sama Ferry lagi kelompoknya. WhatsAppan Bu. Jangan WhatsAppan. Kalau WhatsAppan sama Ibu aja WhatsAppan. Bagaimana LKPD-nya sudah dikerjakan? Ada yang sudah selesai? Kurang sedikit Bu. Kurang sedikit, baik. Nanti yang sudah selesai duluan boleh presentasi duluan ya. Dan boleh pulang dulu, jangan ya. Jangan pulang duluan. Nanti kita pulangnya bersama. Ya, beres, Bu. Kelompok Andri Ferry beres nih. Andri Peri Nanti beres. dipresentasikan sama Andri. Manan, Ya. Manan sama Rini beres nggak? Kok tidak terdengar suaranya ini? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Manan sama Rini nih, takutnya kebingungan gitu. Diem-diem ini. Ada Bu, dikit lagi. Dikit lagi, tapi paham ya? Ya Bu, paham. Baik, kelompok Linda Wilda. Linda, ini Selesai. Wilda ikut mengerjakan nggak Linda? Ikut Bu, ikut. Oh ikut ya, iya. Tolong dipantau juga temannya untuk ikut bertanggung jawab mengerjakan ya. Jadi jangan dikerjakan sendiri, tapi dibantu temannya juga ya.
Bagaimana semuanya sudah? Ada yang mau presentasi pertama? Ya, kelompok kami Andri. Silahkan, Ferry. Kelompok winner, Bu. Kelompok winner. Winner, Kita selalu kelompok juara, satu Bu. winner, silahkan. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Oke, untuk masalah yang pertama ini kita menggunakan panah. Ya, Pape, Feria. Tapi bukan Ya. panah asmara ini kita gunakan. Ya, Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ya, terima wabarakatuh. kasih banyak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok winner. Yeay, kita selalu winner. Silahkan. Yang mau menanggapi untuk kelompok winner? Kelompok smart. Kelompok smart, silahkan. Kelompok champion, Bu. Champion nanti, smart dulu, silahkan. Smart. Mesti dulakangan nggak bisa, Bu. Panjenengan tuan. Ladies first, Manan. Sudah selesai Tana, sudah. Oh iya, terima kasih Linda. Bagaimana kelompok winner? Bu. Giliran champion tuh, Bu. Winner udah. Kelompok Manan? Iya, Bu. Bagaimana tanggapannya kelompok Manan? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Semua ya. Ya, terima kasih sudah yang terbaik dan juga memberikan tanggapan yang terbaik ya untuk teman-temannya. Baik, itu materi yang sudah kalian kerjakan bisa dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan di meja Ibu ya semuanya. Kasih nama dulu, Bu, Nah. ini. Per- Kasih nama kelompok dulu Andri. Ya. Ya. Tadi lupa, Bu. Peri belum nulis. Bagi yang belum presentasi nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih kalian semua luar biasa. Bagaimana Ibu pengen tahu dulu nih, bagaimana perasaan kalian melakukan pembelajaran hari ini? Senang Bu Guru. Senang Bu. Tenang, Bu. Terima kasih. Apakah kalian bersemangat? Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Iya. Nah, yang Mana permennya, Bu? Biasanya bagi permen. bagi permen, oh iya, nanti ya besok ya. Besok Ibu bawa siapkan dulu permennya ya. Nah, Coklat Bu, coklat. wah banyak amat ini nomornya ya. Ada yang permen, ada yang coklat ya. Ya, bolehlah nanti Ibu bagi-bagi permen ya, biar nggak ngantuk. Nah, pembelajaran kita lanjutkan besok ya, bagi yang belum presentasi dan penguatannya besok. Sekarang LKPD-nya sudah mulai dikumpulkan ya. Jangan lupa anak-anak belajar kembali ya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, supaya kita lebih bisa memahami materi tentang komposisi fungsi gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran Ibu tutup ya, alangkah baiknya kita berdoa ya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Semangat kasih. Ibu Desi. Ya, terima Terima kasih Bu kasih Desi. anak-anak ya. Selama pulang kembali ke rumah, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa istirahat dan tetap belajar tentunya ya. Ibu tutup kegiatan ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.